Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cindy Aurelia Rizky dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 065002100029. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi website donasi oleh Matkul Pemrograman Web. Yang pertama ada latar belakang. Pada era modern ini, perkembangan pengetahuan mengiringi perjalanan manusia sampai menjadi zaman yang penuh dengan teknologi. Dengan perkembangan itulah manusia dapat memaksimalkan teknologi tersebut untuk membantu pekerjaan mereka dengan mudah dan cepat. Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hati untuk menolong dan membantu makhluk lainnya. Salah satu cara untuk membantunya adalah dengan memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan atau patut dilindungi. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, tentu saja akan sangat membantu mereka untuk memberikan donasi dengan lebih mudah dan ringkas tanpa harus meluangkan waktu dan tenaga lebih. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat membuat sebuah inovasi baru berupa aplikasi web donasi yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan solutif. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka disimpulkan rumusan masalah berupa 1. Bagaimana cara merancang aplikasi web untuk mempermudah orang-orang dalam memberikan donasi. Yang kedua, bagaimana mendesain aplikasi web donasi yang memiliki pilihan antara flora, fauna, atau manusia. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi web donasi yang mempermudah transaksi donatur. Kemudian saya akan menjelaskan diagram yang berisi proses-proses aplikasi web donasi tersebut. Di sini yang pertama ada use case diagram. Aktornya adalah donatur dan admin. Di sini aktivitas yang pertama adalah mendaftarkan akun, terhubung dengan donatur dan admin. Yang kedua adalah memilih kategori member donasi, terhubung dengan donatur, yang ketiga memilih kategori donasi, terhubung dengan donatur, yang keempat adalah melakukan transaksi donasi, terhubung dengan donatur, dan yang terakhir adalah melihat histori donasi, terhubung dengan donatur dan admin. Yang kedua adalah activity diagram. Nah, yang pertama ini adalah activity diagram dalam melakukan pembuatan akun. Yang pertama, donatur akan melakukan registrasi, kemudian sistem akan menampilkan menu akun. Yang kedua, donatur akan mengisi data akun, kemudian sistem akan memvalidasi data akun tersebut. Jika sudah, data akun berhasil dibuat dan donatur akan melakukan login. Kemudian sistem akan menampilkan menu login dan donatur akan menginput username dan password yang telah dibuat. Kemudian sistem akan mengecek username dan password tersebut, memvalidasi apakah benar atau salah. Jika salah, akan kembali ke menu menginput username dan password. Jika benar, akan menampilkan menu homepage. Kemudian dilanjutkan dengan activity diagram memilih menu membership. Yang pertama, donatur akan masuk ke homepage, kemudian sistem akan menampilkan menu homepage. Dan yang kedua adalah donatur akan memilih menu membership tersebut, kemudian sistem akan menampilkan list membership dan donatur akan memilih list membership tersebut. Dilanjutkan dengan yang ketiga ini adalah activity diagram memilih kategori donasi. Kemudian sistem akan menampilkan menu kategori donasi dan menampilkan list kategori donasi tersebut. Kemudian donatur akan memilih list kategori donasi dan dilanjutkan dengan activity diagram transaksi. Nah, sistem ini akan menampilkan menu transaksi, kemudian menampilkan list transaksi donasi, lalu donatur akan memilih list transaksi donasi ini, dilanjutkan dengan melakukan transaksi, kemudian sistem akan memvalidasi transaksi tersebut, apakah benar atau salah. Jika salah, akan kembali ke menu melakukan transaksi. Jika benar, sistem akan menampilkan transaksi berhasil dan masuk ke menu homepage. Dan yang terakhir ini ada activity diagram dari melihat history. Donatur akan masuk ke menu homepage, kemudian sistem akan menampilkan menu homepage, lalu menampilkan menu history transaksi donasi, lalu donatur akan memilih menu history transaksi donasi tersebut, kemudian sistem kembali ke menu homepage.
Nah, yang ketiga ada sequence diagram. Aktornya adalah donatur, kemudian lifeline-nya atau objeknya adalah sistem, admin, dan sistem. Pertama, donatur akan memberi pesan kepada sistem bahwa akan melakukan pendaftaran dan melakukan login. Kemudian sistem akan memberi pesan kepada admin untuk menyimpan data donatur tersebut. Kemudian admin akan memvalidasi data tersebut apakah benar atau salah. Jika salah, admin akan memberi pesan kepada sistem dan donatur bahwa username dan password salah. Kemudian jika benar, admin akan memberi pesan kepada sistem untuk menampilkan menu membership. Kemudian sistem akan memberi pesan kembali kepada donatur. Nah, yang kedua ini, donatur memberi pesan kepada sistem untuk memilih membership. Kemudian sistem akan memberi pesan kepada admin untuk menyimpan data membership tersebut. Kemudian admin akan memberi pesan kepada sistem untuk menampilkan menu kategori donasi. Kemudian sistem akan memberi pesan kembali kepada donatur. Nah, yang ketiga, donatur akan memberi pesan kepada sistem untuk memilih kategori donasi, kemudian sistem akan memberi pesan kepada admin untuk menyimpan data kategori donasi, kemudian admin akan memberi pesan kepada sistem untuk menampilkan menu transaksi. Lalu sistem akan memberi pesan kembali kepada donatur. Nah, yang keempat, donatur akan memberi pesan kepada sistem untuk memasukkan nominal transaksi donasi. Kemudian sistem akan memberi pesan kepada admin untuk menyimpan data transaksi tersebut. Kemudian admin akan memberi pesan kepada sistem untuk menampilkan bukti transaksi dan donasi. Lalu sistem akan memberi pesan kembali ke donatur. Yang terakhir, donatur akan memberi pesan kepada sistem untuk melihat histori transaksi donasi tersebut. Kemudian, sistem akan memberi pesan kepada admin untuk memberi data histori transaksi. Lalu admin akan memberi pesan kepada sistem untuk menampilkan histori transaksi donasi, dan sistem akan memberi pesan kembali kepada donatur. Yang terakhir ini adalah kelas diagram. Di sini ada kelas bernama donatur dengan atribut ID donatur, nama, nomor telepon, email, username, dan password. Kemudian terhubung dengan kelas membership donatur dengan atribut ID member, nama donatur, dan username. Kemudian terhubung dengan kelas kategori donasi, yaitu memilih atribut ID donasi, nama donasi, foto donasi, deskripsi donasi, dan tempat donasi. Kemudian terhubung dengan kelas transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID donatur, nama donasi, tanggal donasi, nominal donasi. Kemudian terhubung dengan admin yang memiliki atribut ID admin, nama, username, dan password. Kemudian terhubung dengan data-data donatur. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.